Ya, baik. Shalom untuk kita semua. Ya, selamat pagi, salam Halo, sehat selalu. pagi, Halo, shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ya, memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Ya, meskipun Bali saat ini kondisi sedang panas ya, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan meskipun panas tetap bersuka cita. Tapi tadi Amang Umar pun katakan di Pekutatan dingin ya. Ya. Tapi di sini Amin. panas gitu ya. Ya, baik. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, kita akan bersama-sama uh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah diberkati firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 42, dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yeremia 43. Ya. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yeremia pasal 43. Ya, boleh salah satu orang mungkin yang ada di ruang Zoom untuk membacakan satu pasal ini, ada 13 ayat. Apakah Ibu Mayun boleh membacakannya untuk kita? Ya, silakan Bu. baik. Salam, selamat pagi. Saya akan membacakan firman ini untuk kita semua. Yeremia pasal 43, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-13. Judulnya, Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka, yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah, serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kaldim supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri, raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka sampailah mereka di Tahpanhes. Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, ke mautlah, yang ke tawanan, ke tawananlah, yang ke pedang, ke pedanglah. Ia berkata, menyala ia
ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para ulah Mesir itu dengan api. Amin. Ya, amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Mayun yang sudah membacakannya untuk kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, berbagai kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan berbagai kita yang melakukan firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, kemarin kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, mengingatkan kembali bagaimana ya ketika bangsa Israel sudah dijamin Tuhan untuk tetap ditinggal di Israel, jangan pindah ke Mesir. Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Ya, Tuhan akan tetap menjaga mereka walaupun mungkin kondisinya sangat sulit. Ya, ada tekanan, ada hal-hal yang menakutkan bagi mereka, tetapi Tuhan menjamin bahwa jangan sekali-sekali takut, bahwa Tuhan akan tetap melindungi mereka. Nah, rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, ya mereka tidak percaya akan firman itu. Ya, mereka justru memberontak. Ya, ketika Yeremia menyampaikan hal yang benar untuk tetap diam di Yerusalem atau Yehuda, mereka berkata, kami tidak mau. Lebih baik kami mengungsi ke Mesir. Ya, kalau kami tetap diam di sini, mungkin nanti orang-orang Babel akan menjara kami. Orang-orang Babel akan datang dan mengalahkan kami. Ya, sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, ya apa yang disampaikan Yeremia rupanya dipelintir. Ya, orang-orang pada saat itu kita baca di ayat 2 berkata demikian, maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kaira serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Nah, jadi rupanya saudara Azaria dan Yohanan ini adalah orang-orang yang bisa dibilang memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Ya, mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan Yeremia, pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Dia mengatakan engkau bohonglah, engkau tidak benarlah. Bahkan kalau kita melihat di sini, ya petinggi-petinggi ini mengatakan bahwa Yeremia, Baruk dan yang menyampaikan firman Tuhan ini dianggap sebagai pemberontak, ya, dianggap sebagai orang yang tidak taat, tidak mau ikut apa yang mereka mau. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, lalu kita melihat di bagian selanjutnya, ya apa yang Tuhan lakukan rupanya. Ya, akhirnya di ayat 10 dikata, lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel hambaku, supaya ia mendirikan tatanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentengkan perbandani kebesarannya di atasnya. Nah, akhirnya saudaraku yang diberkati Tuhan, ada disiplin yang datangnya daripada Tuhan kepada mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita belajar, ya, hal pertama yang bisa kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mau taat terhadap firman Tuhan. Amin. Ya. Hal pertama yang kita pelajari adalah bagaimana kita memiliki sikap rendah hati untuk kita tetap setia menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ya, meskipun mungkin firman Tuhan itu tidak mengenakan bagi kita. Ya, meskipun firman Tuhan itu terasa berat kita lakukan. Ya, seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel ini. Ya, mungkin mereka secara manusiawi berkata, lebih baik kami mengungsi ke Mesir, mereka hebat, mereka luar biasa, kami lebih aman. Tetapi rupanya saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah memberikan
pesan itu kepada bangsa ini melalui Nabi Yeremia, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Bukannya mendengarkan atau taat, mereka justru memberontak. Ya. Nah, hari-hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, sudahkah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Sudahkah kita percaya akan setiap janji-janji Tuhan? Apakah kita percaya terhadap firman Tuhan yang Tuhan akan genapi di dalam kehidupan kita? Ya, saya yakin dan percaya kita semua memiliki iman itu. Saya yakin dan percaya kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan untuk kita pegang janji Tuhan itu dan akhirnya tergenapi di dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang saudara ini berkati Tuhan, kondisinya tidak seperti yang kita inginkan. Kondisinya sangat sulit, ya. Mungkin firman Tuhan berkata bahwa kita akan dicukupkan, kita akan berkelimpahan. Tetapi nyatanya, ya, saat-saat ini kita sedang sulit, ya. Ekonomi kita sedang carut marut. Ya mungkin apa yang kita kerjakan banyak yang tidak berhasil. Ya mungkin ketika kita bermimpi kok susah sekali mimpi ini menjadi kenyataan. Banyak tantangan, banyak problem dan banyak halangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap percaya akan pesan Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan itu? Ini menjadi pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Ya, mari kita menumbuhkan iman kita lagi untuk tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, salah satu contoh mungkin, kasihilah musuhmu. Ya, berkati mereka. Ya, ucapkan berkat terhadap mereka. Mungkin kita berkata ini sulit sekali, Tuhan. Ya, ini berat sekali. Ya, mungkin kita berkata, Tuhan, aku ini orangnya enggak seperti itu. Ya, pokoknya kalau ada orang yang menyakiti saya, pokoknya saya harus balas, ya. Lebih sakit dari apa yang saya rasakan. Mungkin seperti itu. Ya, tetapi firman Tuhan akan membentuk kita. Ya, kita harus tetap melepaskan pengampunan, kita tetap harus mengasihi, kita harus tetap mencintai setiap sesama kita. Bahkan Tuhan berkata kita harus mengasihi musuh kita. Nah, itu salah satu contoh saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi hari lepas hari kita dibentuk di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, kita kan sering nyanyi ya Bapak Ibu ya, bagaikan bejana siap dibentuk. Nah, mari kita lihat lagi ke dalam diri kita, apakah kita siap dibentuk? Apakah kita bagaikan bejana yang akan dibentuk Tuhan menjadi sesuatu yang sangat indah? Ya, itu kembali lagi tergantung dan maukah kita dipimpin Tuhan. Ya, jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan, jangan sampai kita tidak taat, jangan sampai kita tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan. Nah, ini sangat ironis sekali saudara yang diberkati Tuhan, apa yang sudah kita baca ini ya. Bagaimana umat ini sungguh ya, kalau orang bilang ini kepala batu ya. Ya, keras kepala ya. Tuhan sudah berjanji tetapi mereka tidak mau percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mari milikilah hati yang taat. Mari milikilah hati yang mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari mungkin ada ayat-ayat yang memberkati kita, setiap hari mungkin ada perikop yang memberkati kita. Mari milikilah kerendahan hati untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Hal kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah jangan sampai demi kepentingan pribadi kita memfitnah orang. Ya, kita menjatuhkan orang hanya untuk kepentingan kita semata. Ya, hari-hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak sekali berita, kejadian, atau mungkin kita lihat di sosial media, saling serang satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, padahal kita tidak tahu mana yang benar. Ya, nah saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita pelajari? Ya, ketika kita melihat di bagian firman Tuhan ini, ya Yohanan, Azaria, ya mereka memutarbalikkan kebenaran itu demi menghasut rakyatnya. Udah ikut saya saja, ya ikuti apa yang saya katakan, pergi aja ke Mesir, ya yang penting kita selamat, ya jangan dengarkan Yeremia itu, ya
Nah, terkadang kita seperti itu ya saudaraku yang diberkati Tuhan. Demi keuntungan kita pribadi, mungkin kita tidak sengaja menjatuhkan orang, mungkin tidak sengaja kita memfitnah orang, mungkin tidak sengaja kita omongin orang lain yang tidak benar. Nah, jangan sampai kita terjebak di dalam hal ini, ya. Jangan sampai kita memutarbalikkan fakta hanya untuk demi kepentingan kita pribadi, ya. Banyak saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena tekanan, kuasa, tahta, ataupun keadaan ekonomi, banyak orang yang rela menjual kebenaran, memutarbalikkan fakta supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, saya yakin dan percaya dan saya berdoa untuk kita semua, apapun kebenaran yang kita tahu, maka harus kita ungkapkan. Ya, di sini rata-rata adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Apa yang kita tahu, apa yang kita pegang sebagai kebenaran, dan yang kita percayai bahwa kebenaran itu datangnya daripada Tuhan, kita harus pegang. Ya, kita harus perjuangkan sama seperti Nabi Yeremia. Dia tetap memperjuangkan kebenaran walaupun risikonya dia dimusuhi, walaupun risikonya dia dicaci, bahkan ya nyawa pun taruhannya, dia tetap mau memperjuangkan kebenaran. Dan jangan sampai saudaraku yang diberkati Tuhan, kita terjebak di dalam lingkaran yang menghasut orang untuk membenci orang misalnya, ya. Kita menghasut orang untuk memusuhi orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Kebenaran tetaplah kebenaran. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya dua hal ini boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati untuk taat terhadap firman Tuhan. Yang kedua, jangan sampai demi keuntungan pribadi kita, kita rela menjual kebenaran, kita memutarbalikkan kebenaran. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, menolong kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa.